Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anaknya pun berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja, dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda, dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan dahulu yang pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Simri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur kepada Allah sebagai kurban kepadanya, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu menggeliling engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, tangisan Tuhan Yesus kepada Yerusalem ketika Tuhan Yesus melihat Yerusalem yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat untuk menerima siapa sebenarnya Mesias Sang Penyelamat, untuk menerima sebagai Raja siapa sebenarnya Mesias. Hal inilah yang disesali oleh Tuhan Yesus. Untuk Yerusalemlah sebenarnya bangsa Israel, Tuhan Yesus itu datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Sang Mesias sejati datang, mereka tidak mau menerimanya. Berkali-kali ditunjukkan bagaimana caranya supaya orang-orang Yahudi percaya. Tetapi sampai pada akhir hayat Tuhan Yesus, orang Yahudi tetap menolak mereka. Hanya beberapa yang mau menerima Tuhan Yesus. Ada mukjizat yang diberikan, ada pengajaran yang diberikan Tuhan. Ada kuasa yang diberikan Tuhan Yesus, ditunjukkan olehnya. Yang kita ketahui dan dapat kita baca semuanya dalam Injil. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, saya mengajak Anda semuanya untuk melihat bagaimana hidup kita masing-masing, hidup saya dan hidup Anda semuanya. Ketika Tuhan berkali-kali memberikan mungkin tegurannya, memberikan cintanya, memberikan kasihnya kepada kita, sudahkah kita mengerti bahwa sebenarnya hanya kepada Dialah kita harus menggantungkan hidup kita. Hanya kepada Dialah segala harapan harus kita berikan. Bukan kepada hal-hal yang sementara, bukan kepada hal-hal yang mungkin membuat kita dapat lupa akan tujuan dan panggilan hidup kita. Marilah saudara-saudariku, bersama-sama hari ini kita memohon rahmat Tuhan, kita memohon rahmat-Nya supaya dari hari ke hari kita semakin mengerti betapa Tuhan itu sebenarnya ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin menjadi segala-galanya bagi kita. Dan kita hanya diminta untuk membuka hati kita, menaruh kehendak kita kepadanya,
sehingga tangisan Tuhan seperti yang kita dengarkan di dalam Injil hari ini untuk Yerusalem, kita dapat menggantinya dengan senyuman Tuhan. Marilah kita hening sejenak.